Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ses Kitchen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang lagi dalam kesempitan atau kesusahan semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan membilas kain saya lagi ya teman-teman. Ini kainnya udah beberapa hari kemarin, tapi belum jadi saya keringkan lagi. Nah, ini rencananya mau saya kasih pengharum dauni ya teman-teman, satu bungkus aja biar wangi, dan saya bilas lagi. Dan ini saya mau masak sambal lado rumahan ya teman-teman, sambal lado tahu sama sarden. Nah, ini tomat saya beli 2000, itu kira-kira seperempat, dan cabai merah bulatnya itu saya beli seperempat, itu 12.000. Jadi saya ini cuman belanja harian aja dulu ya teman-teman, karena saya belum bisa stok barang untuk sambal. Nah, ini dia tomat. Rencananya saya kasih telur ceplok 2 buah masuk ke sarden tadi ya teman-teman. Dan ini tahu saya beli 6.000, itu sebanyak 4 buah. Dan ini sarden mili. Nah, ini saya sudah mulai metik cabenya ya teman-teman, satu persatu. Cabenya ini saya taruh aja di luar suhu ruangan ya teman-teman, tidak saya masukkan ke kulkas, jadi agak layu dikit karena kulkas saya itu saya taruh di luar untuk jualan. Saya taruh di kedai ya untuk minuman dingin. Cabai ini saya bikin semuanya ya teman-teman, seperempat itu saya bikin. Jadi saya menyimpan cabai itu, setelah saya olah saya bagi dua, lalu saya lanjut yang satu lagi saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi tidak tiap sebentar kita bikin cabainya di dapur ya teman-teman. Aduh, si Kupi ikut bantu juga ya teman-teman. Ini si Kupi ini kalau saya pas masak di dapur dia ikut. Semua kucing itu pasti mangkal di dapur ya teman-teman. Cabai ini saya giling pakai blender aja teman-teman, biar praktis, biar cepat juga ya. Nah, tengoklah ini teman-teman, kucing saya hadir ya, kira-kira 3 ekor. Ini ada si Blacky dan si Bolu. Dan si Kupi ini suka mainin cabenya tadi ya teman-teman. Dan saya kasih bawang merah, bawang putih seperti biasa ya teman-teman. Insya Allah teman-teman tahu resep sambal lado ya teman-teman. Lalu saya tambahkan tomat 3 buah saja ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di rumah lagi masak apa sekarang? Lagi ngapain? Nah, ini saya mulai ngupas bawangnya. Oh iya teman-teman, tadi cabenya saya taruh di bawah freezer itu ya teman-teman, jadi nggak kelihatan betul dari luar. Saya masukkan ke kotak lalu saya simpan di bawah freezer. Nah, ini saya juga mulai buka tomat ya teman-teman. Saya kalau mengupas sesuatu itu memang agak lama ya teman-teman, nggak bisa cepat. Saya kupas satu persatu tomatnya. Ini dia teman-teman, udah dikasih air. Lalu saya potongin tahunya. Saya potong tahunya. Tahunya ada 4 petak 6.000 ya. Lalu saya potong kayak apa ya? Kayak segitiga aja ya. Segitiga. Ini tambah juga lah satu lagi, besar kali. Saya panaskan minyaknya dulu, terus saya potong kecil-kecil tomat, terus awak masukkan bawang sama lado ke dalam blender. Nah, ini saya masukkan tahu ke dalam wajan atau kuali.
Dan ini saya nyambil ya teman-teman. Ini saya keluarkan dulu, saya pindahkan dulu kain yang di sebelah ke pengering ya teman-teman. Jadi sambil masak, sambil jemur, sambil cuci kain. Nah, ini tahunya juga udah masak, saya angkat dulu ya teman-teman. Dan lanjut, setelah saya angkat tahu, saya lanjut lagi pindahin baju-baju yang ada di mesin cuci tadi ya teman-teman. Jadi kerja ini saya nyambil-nyambil. Mungkin teman-teman di rumah juga kayak gitu, bereskan rumah ya teman-teman. Kalau nggak kayak gitu, mungkin pekerjaan kita agak repot atau agak lama selesainya ya teman-teman. Dan ini saya mulai goreng telur ceplok ke dalam kuali. Ini apa ya, campuran untuk sardennya tadi ya teman-teman. Kenapa saya pakai telur ceplok tambahannya? Karena suami saya kurang suka ya dengan sarden. Jadi saya antisipasi dengan satu menu itu bisa makan satu keluarga ya teman-teman. Jadi saya tambahkan telur ceplok. Telur ceplok yang pertama sudah matang, jadi saya tambah lagi satu ya teman-teman. Nah, ini kan telur ceploknya udah matang, jadi saya salin dulu minyak goreng ke dalam blender. Kalau saya memblender cabai itu memang pakai minyak ya teman-teman. Mungkin bunda-bunda atau teman-teman di rumah juga kayak gitu juga ya, supaya rasa cabainya itu terasa digiling pakai batu lado ya teman-teman, atau penggiling cabai. Kalau di tempat saya batu lado namanya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan minyak goreng ke dalam blender, dan sisa dari minyak goreng itu saya salin ke botol ya teman-teman. Jadi kalau saya bikin cabai itu atau sambal lado itu, minyaknya itu sangat banyak ya teman-teman. Saya nggak suka kalau kering cabainya itu terasa tidak enak ya teman-teman. Jadi saya banyakkan minyaknya. Teman-teman di rumah, apakah sama dengan saya? Kalau seandainya kita sama, berarti kita sehati ya teman-teman. Dan walaupun kita tidak sama, biasa itu ya teman-teman. Kalau ide atau cara masak orang itu kan beda-beda. Nah, ini saya blender dulu ya dengan blender jadul saya yang sudah pecah, yang sudah tangkainya itu tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai ya teman-teman. Ini saya blender dengan beberapa kali putar ya teman-teman, biar nggak hancur kali, biar kayak cabai dendeng ya teman-teman. Nah, ini minyak saya panaskan sedikit, lalu saya tumis bawang merah. Saya apain dulu, saya oseng-oseng dulu sedikit. Nah, ini kucing saya mangkal terus teman-teman, harap maklum aja ya teman-teman. Ini ada bolu, ada si Mio, si Kupi di bawah. Nah, ini ada sisa di blendernya, saya kasih air dulu ya biar nggak ada sisanya. Mubazir ya teman-teman. Nah, saya apain dulu, saya masak dulu. Oh iya teman-teman, video saya sebelumnya itu kan pakai bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Apakah teman-teman suka dengan video saya itu atau tidak? Apakah teman-teman suka kalau saya bikin video itu saya campur bahasanya? Tolong komen di bawah ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke video ya. Ini cabenya saya bagi dua dulu.
Sebagian untuk saya taruh ke dalam kulkas dan sebagian untuk saya campur dengan sarden, tahu, dan telur ceplok tadi ya teman-teman. Ini saya tambahkan cuka, terus gula. Gula ini pengganti vetsin ya teman-teman. Itu aja saya bikin cabenya ya, resepnya cuman gula, terus cuka, dan itu aja dua tambahannya ya teman-teman. Saya tidak pakai penyedap atau roiko atau masako. Nah ini saya aduk lagi di sebelahnya yang untuk campuran itu ya teman-teman. Nah jadi yang ini cabai untuk disimpan nanti ya teman-teman. Nah yang ini untuk ikan sardennya. Sengaja saya pisahkan ya, karena saya bikin cabai itu kan banyak sekali, seperempat ya, bukan banyak betul, seperempat sekali masak. Nah ini nanti saya tambah tahu, lalu saya tambah telur dan ikan sarden mili. Ini ikan sarden mili tadi ya teman-teman, dapat beberapa potong gitu. Nih ini ikannya, nampak teman-teman. Ini ya ikannya, dikira dapat 5 potong kecil-kecil ya, tapi lumayan besar loh teman-teman, lumayan. Nah ini cabai satu lagi, ini hampir masak nanti dimatiin. Ini nanti saya kasih tahu sama telur. Alhamdulillah ini sambalnya ya teman-teman. Tahu pakai telur, pakai sarden, sambal lado, denhu, sarden dan tahu. Nah ini saya lanjut makan dengan sambal tadi ya teman-teman. Ini ngiler kalilah bentuknya ya teman-teman. Saya makan dulu ya teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video atau dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video saya, tekan like, komen sesuai isi video, dan subscribe. Tekan juga tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui apabila ada video baru dari saya. Dan share juga ke media sosial yang teman-teman punya jika teman-teman suka ya. Saya makan dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.